Koneksi antar materi modul 3.2A9 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dengan modul-modul sebelumnya sangatlah terkait, dan keterkaitan antara modul 3.2 dengan beberapa modul yang telah dipelajari sebelumnya secara rinci akan saya uraikan seperti mind map berikut ini. Yang pertama, modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak atau murid adalah aset yang kita optimalkan untuk dididik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. Pemetaan aset guru berdasarkan pemahaman terhadap 5 peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, dan memiliki 5 nilai, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Modul 1.3 Visi guru penggerak. Untuk mencapai cita-cita bersama harus ditentukan dulu tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Setelah cita-cita bersama disepakati dalam sebuah visi sekolah, maka langkah selanjutnya adalah menyusun langkah pencapaian visi dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, dengan memperhatikan 7 aset utama yang ada dan berpedoman pada pendekatan berbasis aset. Pada modul 1.4 Budaya Positif, murid-murid yang kita didik merupakan aset utama di sekolah. Dengan pemetaan berbasis aset akan fokus pada hal-hal positif yang ada dalam diri murid yang pada akhirnya akan menumbuhkan budaya positif yang mendorong terbentuknya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Pada modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Menyadari setiap anak dilahirkan dalam kodrat yang berbeda dan perbedaan itu sendiri adalah aset yang memperkaya keragaman. Maka pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi terbaik untuk memfasilitasi dan menyatukan keragaman dalam bingkai merdeka belajar. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional diperlukan agar semua warga sekolah memiliki kemampuan untuk berempati, memiliki kesadaran diri dan pengelolaan diri yang baik. Dan modul 2.3 Coaching, praktek coaching dilakukan untuk menuntun kekuatan kodrat agar murid, guru, dan semua warga sekolah dapat meningkatkan potensinya. Dengan coaching mereka akan mampu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Pada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi pencapaian tujuan maksud pendidikan. Sebab dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi dilema etika, karena itu guru akan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pada modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola 7 aset atau modal utama di kelas, di sekolah maupun di daerahnya adalah sebuah kekuatan untuk pencapaian tujuan pendidikan, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk pengelolaan sumber daya dapat menggunakan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset-based community development dengan 7 modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama serta budaya. Kesimpulan reflektif,
Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan terkait modul 3.2 adalah adanya perubahan paradigma baru dalam berpikir dan menghadapi sesuatu hal. Jika sebelumnya mindset saya fokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi, sekarang mindset saya berfokus pada kekuatan atau aset. Harapan saya setelah mempelajari modul ini adalah menjadi guru yang dapat memfasilitasi dan menuntun murid untuk lebih memaksimalkan potensi kreativitas yang mereka miliki. Saya berharap mampu mengelola keterampilan sosial emosional dan menerapkan coaching untuk memetakan aset yang dimiliki oleh diri sendiri, murid, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dalam rangka menciptakan ekosistem sekolah yang aman, nyaman, dan berdampak terwujudnya merdeka belajar menuju profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih.